Jadi di industri itu nanti bakalan ditanya bukan desain kamu yang bagus, tapi ini desain kamu bisa dijual atau enggak. Sebenarnya skill yang dibutuhin di industri fashion itu bukan cuma desain-desain doang, karena di industri fashion itu banyak banget jobnya ya selain jadi fashion designer, guys. Halo guys, balik lagi channel gue Aya. Buat yang belum tahu, kenalin gue Aya. Gue adalah seorang fashion designer and content creator. Di channel ini gue sering banget membahas tentang belajar fashion dari nol dan gimana caranya kuliah di jurusan fashion. All about fashion in channel ini. So buat kalian yang belum comment, like, and subscribe, jangan lupa subscribe channel gue dan nyalain notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi video gue selanjutnya. So, buat kalian yang pengen belajar fashion dari nol dan emang pengen belajar bareng komunitas fashion, kalian bisa langsung aja join. Linknya di description box. So, di video kali ini gue akan ngebahas satu topik yang bikin mahasiswa fashion itu shock, yaitu perbedaannya di industri fashion dan sekolah di fashion. Jadi perbedaan yang diajarin di kampus dan perbedaan yang ada di industri fashion itu menurut gue, pengalaman pribadi gue 180 derajat berbeda, walaupun apa yang kita pelajari di kampus itu sama aja kayak di industri, tapi di lapangan itu ternyata realitanya nggak kayak gitu. So di video kali ini gue bakalan ngebahas ini buat teman-teman yang mungkin pengen dapet insight atau pengen tahu realitanya di industri fashion itu kayak gimana. So tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang emang pernah belajar di jurusan fashion atau pernah course, pernah ikutan sekolah fashion atau pernah ikutan belajar fashion dimanapun, pasti di sekolah fashion atau di kampus fashion, di SMK, dimanapun itu belajar tentang fashion illustration, pattern making, terus fashion digital, belajar tentang material and textile, belajar sewing, belajar pattern design, belajar pattern making, membuat pola dan konstruksi baju, terus belajar juga konsep mood board, terus fashion styling, dan emang fokus ke hal-hal yang teknis banget. Bahkan kita diajarin detail-detail crafting itu kayak gimana untuk memanipulasi fabric kayak gitu. Itu tuh bener-bener diajarin detail di kampus. Pasti teman-teman udah tahu ya. Di kampus itu emang fokus pada fondasi dan skill kita untuk bisa gimana sih caranya ngejahit baju, gimana sih tekniknya ngejahit baju, gimana tekniknya bikin pola, dan diajarin beberapa sistem pola biar kita tahu mana pola yang bagus, mana pola yang bisa kita pakai, dan kita bisa pecah pola, dan kita bisa lebih bereksplor kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak juga yang belum tahu kalau di industri fashion itu yang dibutuhin bukan cuman skill desainnya doang. Gue pernah bahas di video gue sebelumnya yang skill apa aja yang dibutuhin di industri fashion. Nah, kalian bisa langsung tonton videonya ya, nanti gue taruh di paling akhir. Sebenarnya skill yang dibutuhin di industri fashion itu bukan cuma desain doang, karena di industri fashion itu banyak banget jobnya ya selain jadi fashion designer, guys. Yang dicari bukan cuman yang jago desain, tapi yang paham produksi massal, yang bisa tahu cara biaya costing, yang ngerti target market, yang bisa kerja dan sesuai deadline, yang bisa komunikasi sama tim dan vendor, yang ngerti branding dan selling. Jadi di industri itu nanti bakalan ditanya bukan desain kamu yang bagus, tapi ini desain kamu bisa dijual atau enggak. So, kebanyakan anak fashion itu kan biasanya imajinasinya bener-bener pada kreatif banget, termasuk gue dulu. Jadi gue tuh bikin baju yang kayak nggak mungkin dan tidak make sense bisa diproduksi secara massal dan bisa dijual kayak gitu kan. Nah, tapi di industri itu pasti ditanya kayak, ini baju nanti hasilnya bakalan bisa dijual atau enggak. Kalau misalnya baju kamu itu cuman ya udah gitu doang, terus emang bagus tapi nggak bisa dijual, itu percuma. Di industri fashion itu skill itu tidak dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah gimana caranya kita bisa membuat desain baju yang menjual, guys. Itu bisa di industri, bisa kalian bisnis sendiri juga
Nah, kenapa juga banyak lulusan fashion yang kaget pas masuk ke industri itu tidak sesuai gitu kan? Karena kalau di kampus tuh kan dilihat dari nilai dan konsep, sedangkan kalau di industri itu dilihat dari hasil dan profit. Kalau di kampus kamu bisa bebas bereksplorasi, bikin baju apapun, tapi kalau di industri kamu harus realistis. So, jadi harus gimana jadi anak fashion pas lulus? Menurut gue sih kalian pas nanti magang ya kan, kalau di fashion itu ada magangnya, kalian perhatiin industri fashion itu kayak gimana. Kalau misalnya masih kuliah atau baru masuk fashion ya tetap serius belajarnya di perkuliahan dan mulai coba-coba bisnis dari sekarang, belajar bisnis, belajar fashion bisnis, bisnis manajemen, finansial dan lain. Terus kalian itu bisa coba-coba magang dan bangun portofolio yang bagus ya sebelum memutuskan kalian itu pengen jadi apa nih, fashion designer, pattern maker, pattern design service, atau kalian pengen jadi spesialis couture. Nah itu kan beda-beda ya nanti. Jadi kuliah fashion itu nanti hasil outputnya itu bukan cuman kalian bisa ngedesain doang, itu tuh banyak banget pilihannya. Kalian juga bisa jadi fashion merchandiser, fashion apparel, terus fashion couture, masih banyak lagi. Selain itu kalian juga bisa jadi desainer tekstil. Karena fashion itu bukan cuma soal karya, tapi soal value, bukan cuma soal estetika, tapi juga soal strategi. So, buat kalian yang pengen belajar fashion dari nol dan emang pengen belajar bareng komunitas fashion, kalian bisa langsung aja join, linknya di description box. Nah, segitu aja video sharing-sharing hari ini. Next, kalian pengen gue bahas apa lagi? Langsung aja komen di bawah. And see you on the next video. Bye!